Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqurrul subhanahu min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaan wa taqullaha allazi tasabbahu bil arham innallaha kana bikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asibu anfusakum qabla an asibakum. Sadaqallahu azim. Bapak Ketua Yayasan Takwa, Bapak Aidil Adari sejarah yang kami banggakan, beserta bapak-bapak pengurus masjid yang lainnya, wabil khusus ketua ibu pengajian beserta ibu-ibu Masjid Takwa, ibu-ibu anggota majelis taklim Masjid Takwa yang kami hormati, adik-adik dan anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama mengalih pertemuan kita pada sore menjelang sore hari ini tidak lain yang kita pantaskan untuk usaha kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat dipertemukan Allah di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim sekaligus kita memperingati Hari Besar Islam, yaitu 1 Muharram tahun 1448 Hijriah. Selawat dan salam kita harapkan untuk senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beri keselamatan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta pengikut-pengikut beliau, termasuk kita yang hadir saat ini yang selalu istiqomah di ajaran beliau, insya Allah sampai dengan akhir ajal kita, sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami diberikan kesempatan tausiah pada sore hari ini. Mungkin saya lebih senang kita timbal balik ya. Jadi dua arah mungkin bisa membekas kalau dua arah. Kalau saya ceramah monoton terus, belum tentu ibu dapat yang menceramahkan. Ya. Tapi kalau kita saling timbal balik dua arah, insya Allah itu bekas pada ibu sekalian. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 1 Muharram tahun 1448 Hijriah. Sebelum saya lanjutkan, mungkin saya ingin tanya dengan ibu-ibu, kira-kira pada zaman Rasulullah dulu ada tidak peringatan 1 Muharram tahun sekian? Belum ada, Pak. Alhamdulillah. Ibu ada jawab saja, belum ada, Pak. Benar. Jadi kalau itu kapan kita mulai peringati? Ada tahunnya, Pak. Berbeda dengan bulannya, Pak. Kalau bulannya dari semenjak Al-Quran turun itu sudah diperintah dalam Al-Quran. Silakan ibu baca di surat At-Taubah. Sudah dalam 1 tahun ada 12 bulan, ada 4 bulan yang istimewa. Silakan buka nanti surat At-Taubah ayat 36 ya. Ada 12 bulan yang istimewa. Bulan apa, Pak? Surat Zulkaidah, surat Zulhijjah, kemudian surat Rajab, kemudian surat bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini yang bulan 2 yang kita bahas, yang kita nak bahas sore ini adalah bulan Muharram. Kalau kita kaji Pak Bu, sejarah bulan Muharram ini, tahun Muharram bukan tahun Hijriah, ya. Itu sebenarnya adanya tahun Hijriah ini, tahun satunya itu dari setelah 6 tahun dari kejadiannya. Dan 6 tahun dari Rasulullah wafat. Jadi zaman Rasulullah itu belum ada peringatan tahunnya. Tapi kalau bulannya sudah lama tuh, sudah dari dulu-dulunya bulan Muharram itu sudah ada. Dan yang perlu kita catat di sini, bahwasanya kejadian bulan Muharram adanya tahun itu setelah 6 tahun kurang lebih Rasulullah wafat.
Di situ waktu itu tanah Arab itu di Madinah khususnya itu diperintah oleh pemimpinnya Umar bin Khattab. Ini boy ya. Umar bin Khattab ini beliau waktu itu menjadi kepala negara, kepala pemerintahan dan mempunyai gubernur-gubernur. Sejarahnya timbul pemikiran, kenapa kita nak ngadukan disebut tahun baru tahun. Sebab pernah kejadian waktu itu ada gubernur dari daerah Basra, sekarang Irak Basra itu ya. Itu yang pertama Ali Musa al-Asar. Beliau menulis surat kepada Khalifah Umar, tapi tidak kasih bulan tahunnya. Ada tanggalnya, bulannya ada. Pokoknya 1 Muharram, tahunnya tidak kasih. Nah, disinilah timbul pemikiran-pemikiran kita sering baik-baik. Mungkin ini sebanyak aku yakin ibu-ibu sudah banyak yang tahu ya. Mana kita menentukan tahun Islam ini supaya jangan menyamai tahun-tahun yang lain seperti Miladiyah Masehi ya. Nah, jadi dulu tahun Masehi sudah ada Bu, dan perlu dicatat di sini mungkin ada yang belum tahu tahun penetapan tahun Hijriah ini pada tahun 622 Masehi. 622 Masehi baru adanya tahun Hijriah. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau berdasarkan tahun Masehi, sekarang tahun 2026. Kalau kita kalkulasi sebenarnya kalau berdasarkan tahun Masehi ya, itu 1226 dikurang 622 itu 1404. Jadi kalau mengukur ke tahun Masehi belum 1448, baru 1444. Timbul pertanyaan, kenapa dah sama ya? Padahal kita peringati sekarang ini yang 1448. Kalau kita kurangkan 2026 dikurang 622 baru 1404. Nah, ini mungkin ada yang nggak tahu, ada yang belum. Kita saling isi, Bu ya. Kenapa terjadi demikian? Karena hitungan tahun Hijriah dengan tahun Miladiyah atau Masehi itu beda. Kalau tahun Masehi, Bu ya, tahun Masehi itu dalam 1 tahun ya berkisar antara 365 hari sampai 366 hari. Tapi kebanyakan 365 hari. Tapi kalau tahun Hijriah itu dia cuma ada 355 hari atau 356 hari paling banyak. Tidak terjadi Pak. Jadi dalam rangka sekian tahun lah maka selisih ada berapa tahun tadi? Tidak 1404 tapi 1448 lebih banyak. Itu kalau tambahan kita pengetahuan pemirsa Bapak yang sering ngaji baca Quran, kalau ada di surat Al-Kahfi itu Bu ya, itu ada pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh para jemaah saat itu, berapa tahun niat umat yang di dalam gua Kahfi itu bersembunyi di situ, berdiam di situ. Al-Quran menjelaskan di situ Bu ya, itu bukan 309 tahun, bukan 300, tapi 300 ditambah 9 tahun. Rupanya menurut ahli tafsir, ya, di dalam Al-Quran itu, kalau diukur dengan tahun Hijriah itu 300 tahun, Masehi 300 tahun, tapi kalau diukur dengan tahun Hijriah itu 309 tahun. Karena selisih 10 hari tadi, ya, nah, itu sejarah singkatnya. Kemudian kenapa disebut Hijriah? Ini kita balik ke sejarah lagi Bu ya. Dulu setelah saya ceritakan tadi kejadian Gubernur Basrah tadi, itu ada ceritanya mengusulkan penetapan tahun Islam. Penetapan tahun Islam, belum tahun Hijriah, penetapan tahun Islam. Sehingga waktu itu diusulkanlah beberapa macam oleh sahabat-sahabat. Waktu itu musul kita ada tanggal kelahiran baginda Rasulullah ditampung oleh Pak Umar. Ada lagi usulkan, oh jangan, kalau jago kita usulkan pada saat pengangkatan Rasulullah. Tanggal berapa Rasulullah diangkat jadi Rasul, itulah tetapkan tahun Hijriah Islam. Ditampung lagi oleh Pak Umar. Ada lagi usulkan, lama itu, kurasa begitu Rasulullah wafat, itulah tahun Islam yang ditentukan. Rupanya itu disepakati, hasil cuma ditampung. Yang terakhir itu oleh Pak Usman dan oleh Pak Ali mengusulkan, mana kalau kita tetapkan baik tahun sesuai dengan namanya Hijrah ini, hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, itulah tahun 1 daripada tahun Islam. Ini Pak ya.
Tahun 1. Nah baru ada. Padahal itu sudah sekian tahun yang lalu. Rasulullah wafatnya sudah 6 tahun. Jadi sehingga diwafatkan sepakat tahun 1 Hijriah, tahun Islam itu ditetapkan pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah dari Mekah. Itu sejarahnya, Bu. Sejarah daripada tahun Islam Hijriah. Kemudian setelah ditentukan, ini tahun penetapan tahun 1-nya. Tahun 1, tolong ingat, jadi berbeda dengan penetapan tanggal dan bulan. Kalau tanggal dan bulan sudah lama itu. Dari tahun-tahun sebelumnya, terbayang sampai bulan itu tadi 12.000 tahun. Tapi kalau namanya tanggal itu sudah ada, tanggal dan bulan sudah ada. Cuma tahun Islamnya itu yang belum ada waktu itu. Karena masih gabung dengan tahun-tahun lain. Kadang-kadang dikaitkan dengan peristiwa tahun gajah. Tidak? Mungkin ketika kita pernah di Sumsel dulu, aku di Nek Putih dulu, waktu Gunung Berkatap itu tahun asap. Banyak asap, betul-betul. Gitu lah. Nah ya. Nah yang penting, ilmu yang penting. Setelah kita melalui tahun 1447 Hijriah, sekarang memasuki tahun 1448 Hijriah. Dalam artian secara kasat mata umur kita ini bertambah. Namun pada hakikatnya umur kita ini berkurang. Nah ini yang perlu kita siasati di dalam kita memperingati tahun-tahun yang seperti ini. Apa kata Rasulullah? Sesuai dengan firman Allah dalam Quran tadi, ada 4 bulan yang istimewa, yang mulia. Ya. Masuk bulan Muharram ini, agak dia yang kira-kira harus kamu perbanyak kata Rasulullah di bulan Muharram ini. Dan kati lain yang pertama, Bu, itu berdasarkan Rasulullah ini kita harus banyak berzikir dan beristighfar. Sebab ini istimewa itu berlipat-lipat yang kita berbuat kebaikan di dalam bulan Muharram ini. Kemudian yang kedua, syukur-syukur aku yakin ada yang telah melaksanakan, termasuk aku dewe, itu perbanyak puasa sunat di bulan Muharram. Nah ini yang ketiga, aku berani ngomong karena ibu-ibu di sini berbuat Pak Kedua. Perbanyak sedekah dan silaturahim. Jadi kalau kuliah ini ibu-ibu saling kita kuat itu dua-duanya laksanakan kalau sudah. Mana aku puasa apa yang tidak tahu apa ada puasa apa yang belum tidak ya. Nah sedekah dia mau nggak berah sedekah tidak ya. Silaturahim rasa bukan buat hari ini bela tiap yang pertemuan ya. Yang pertama silaturahim. Kemudian berzikir dan aku yakin lah berzikir kalau ya. Tinggal banyak dengan dikirnya balik. Nah berzikir beristighfar. Di dalam beristighfar ini, Bu, kalau menurut konsep Rasulullah, ya, Rasulullah itu Nabi, Bu. Nabi, Rasul sudah dijamin oleh Allah dosanya dihapuskan yang lalu dan yang akan datang. Bagi beliau, ya setiap hari tidak kurang dari 100 kali melafazkan istighfar. Silakan. Mau cukup istighfar atau ditambah dengan astagfirullahaladzim. Sama baik, yang penting melakukan istighfar sebanyak, kalau banyak jangan kurang dari 100 kali. Itu konsep Rasulullah. Kalau kita nak lebih, apa salahnya? Ya, jangan pulau kayak kamu katakan, aku kurang 99, tidak sah. Tidak sah. Aku lebih dari 100 sahabat bisa. Itu jangan patokan Rasulullah. Kita berpikir tidak kurang dari 100 kali beliau melafazkan astagfirullah setiap harinya. Jadi itu alangkah banyaknya, alangkah lebih baiknya kalau kita lebih dari situ. Kemudian timbul pertanyaan. Ini kita belajar sejarah-sejarah. Waktu Rasulullah dari Mekah ke Madinah, beliau sampai di Madinah. Apa yang pertama kali beliau berbuat di kota Madinah ini? Ya. Apa yang pertama kali yang beliau berbuat di kota Madinah? Yang pertama kali beliau lakukan mengajak kaum Ansor dan kaum Muhajirin juga itu membangun masjid. Ini perlu diingat. Membangun masjid. Ya. Kemudian yang kedua, apalagi yang beliau ajak dengan penduduk Mekah, Madinah itu membangun pasar. Membangun masjid dan membangun pasar.
Jadi kira-kira kalau kita silakan buka nanti surat Al-Qasas, surat Al-Qasas itu surat yang ke-28 di ayat yang ke-77 itu bunyinya begini. Wa dari lima atau dalam akhirat wala tansa nasibak minad dunia. Bahwasanya kata Allah di situ, silakan kau rebut, kau cari karunia dariku untuk kepentingan akhiratmu. Tapi minat dunia wala tansa minad dunia. Tapi jangan kau lupakan jatahmu bagi hidupmu untuk kebahagiaan dunia. Masjid untuk akhirat, pasar untuk dunia, sejalan. Jadi Rasulullah itu mengamalkan dunia dan akhirat, bangun masjid, bangun pasar. Mungkin ibu-ibu kalau yang sudah naik haji mungkin ada ke pasar kurma, pasar bangun Rasul. Ini jadi kita boleh mengejar akhirat, tapi kita diberikan kebebasan Allah untuk kepentingan dunia. Gak bisa akhirat kan. Sebab kalau kita selalu mengutamakan akhirat, dunia terbengkalai, akhirnya bisa terbengkalai juga akhirat. Sebab kalau perut lapar, ya, gak usuk sama sepeda ya. Nanti kira lah, mana Pak? Nah, jadi kalau baca sholat tidak perut berbunyi, tidak kepala pening. Nah itulah, ini penting juga antara dunia dan akhirat harus seimbang, selaras, serasi, seimbang. Contoh yang dilakukan Rasulullah tadi, bangun masjid, bangun pasar. Nah ini yang berapa sebatas yuk? Berapa? Nah yang penting ini Bu ya, sesuai dengan kami sampaikan tadi, pada prinsip, pada hakikatnya kita boleh menambah tahun Hijriah ini untuk 1 tahun, pada hakikatnya kita berkurang jatah 1 tahun. Sebab kenapa? Umur kita ini sudah diberi jatah oleh Allah. Silakan ya, waktu auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajalun iza ja'aluhu la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwasanya setiap seorang itu, setiap umatku itu telah aku tentukan masa ajalnya. Ajalnya itu tidak pajak dimajukan walaupun sedikit, tidak pajak mau dimundurkan walaupun sesaat. Ini Bu. Kalau sudah sampai ajal, dan selesai. Beda. Sebab kalau umpamanya Bu ya, aku kalau ceramah di kematian itu. Kalau umpamanya ajal itu pajak diobati, beda ya. Nah, ini prinsip. Kalau penyakit itu tetap ada obatnya Bu. Tapi kalau ajal tidak akan diobati. Kalau ajal ada obatnya, buang kayu tidak bakal mati-mati. Beda ya. Dia berobat terus dia no. Jerman lagi, beda ya. Ke mana? Malaysia. Tapi nyatanya Pak Topik Kemas lah berobat ke Singapura mati. Ya. Bini Pak Habibie, Ainun Habibie berobat sampai ke Jerman mati. Haji Alim ke Singapura mati. Itulah. Jadi ajal tak ganti obatnya. Nah sebelum ajal kita sampai, sebagaimana pesan Rasulullah tadi ya, hisablah diri kita masing-masing sebelum diri kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhsabu. Hisablah diri kita masing-masing sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita kaji Bu, kita mawas diri, kita muhasabah diri kita masing-masing. Kira-kira selama tahun 1447 Hijriah tadi, mana totalitas kita ada. Kalau aku puasa lah berapa kali, lalu aku bersedekah lah. Sebab kadang-kadang kita ni Bu, kalau urusan dunia kadang-kadang kita ni punya target, kan? Aku yakin tuh, apalagi kalian yang membawa hidup baru, kita dalam hidup baru kalau kita ada. Biasanya kadang-kadang ada target, aku 2 tahun pertama ini kalau pajak punya anak, kalau pajak 5 tahun aku nak punya beli kendaraan, kalau nggak pajak 6 atau 7 tahun aku datang di rumah. Target itu jadi sulit, tapi kadang-kadang kita lupa masa target urusan akhirat. Ini kunjung contoh Beko. Ini ada Pak Ketua, bukan aku doang. Cuma aku ngajak juga. Sudah punya target belum? Kalau aku ke masjid takwa, ya, aku nak ngisi celengan 5.000 kisah.
Terkait itu kan. Kalau aku ke masjid takwa, belok ibu masjid taklim, bapak juga. Kalau aku sholat Jumat, aku nanti hijau dengan masjid takwa, umpamanya 2.000, jadilah. Cuma ada target, jangan ada target beda. Kalau ada target, nah nanti sudah ada video udah apa-apa. Nah itu tapi kalau ada target, walaupun cuma 2.000, 5.000, 10.000 ada. Itu ada tekad. Aku pokoknya nggak tahu orang yang belanja sayur aku. Kalau aku ke masjid takwa paling kecil atau 5.000 itu target kan. Pasang target. Kalau masuk wong Ledida itu goal setting, goal setting. Jadi ada target, ada sasaran yang tinggi dulu. Nah mudah-mudahan dengan target-target seperti ini, inilah yang akan kita bawa kita temui di alam akhirat kelak. Apalagi kita untuk berbenah masjid. Alhamdulillah Pak Ketua ini sangat kreatif untuk membangun masjid kita ini Pak, sehingga termasuk ibu-ibu ini kreatif membangun masjid. Sebab Pak Bu, dakwah ini ada 3 macam, ya, ada 3 macam. Kadang-kadang yang mengenai itu yang pertama dengan lisan, yang kulakukan ini Pak. Yang kulakukan ini belum tentu kamu sampai gini, saya mau balik kaget, kamu terkenal. Belum tentu balik kamu rumah kamu teringat. Ya, ini dengan lisan. Nah yang kedua itu dengan isyarat. Isyarat itu termasuk tulisan ini. Mengalami terjemahannya itu tidak tahu. Kalau ibu sudah pergi haji, ya, mungkin ibu naik mobil dari Mekah ke Madinah itu. Sepanjang jalan Mekah Madinah itu jarak kira-kira 1 kilometer itu ada tulisan Astagfirullahaladzim, Subhanallah. Lagi ada lagi bahasa Allahu Akbar. Itu Bu ya. Di sepanjang jalan itu. Ini dengan isyarat. Secara langsung kita sudah berzikir melalui dakwah isyarat tadi. Nah yang ketiga, inilah yang ibu-ibu lakukan. Aku berani ngomong ke ibu-ibu, sila membuat kalau Pak Ketua. Ya. Dengan mal atau dengan barang, dengan duit, dengan beras, dengan apa sih? Ini kadang-kadang yang lebih menong. Ya, kalau ibu-ibu dijuk beras itu, masuk aku misal dijuk beras itu bisa ya. Jadi ingat sampai dijuk tadi ngajian tadi. Inilah, ini yang kadang-kadang dakwah yang ketiga yang sangat mengena. Inilah yang kadang-kadang sulit, tapi ini sasarannya tepat sasaran, benar-benar insya Allah akan lebih membekas dengan yang didakwai. Yang didakwai adalah yang menerima. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesuai dengan arahan yang diminta kepada kami, karena banyak acara kita lanjutkan sebelum sholat asar. Aku kira itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada tugas rekannya ya. Paling tidak seperti Pak penceramah tadi yang disampaikan, paling tidak masuk dari kuping kanan keluar dari kuping kiri. Itu insya Allah ada sisa bekas-bekas. Tidak lolos kalau kita liku-likunya di dalam kuping ini banyak liku-likunya ya. Tapi kalau masuk dari kuping kanan keluar dari kuping kanan ada bekas mantol. Ya. Jadi cukup sampai sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan penting kita bisa diri kita perbaiki diri kita, menyotekan kita masing-masing. Insya Allah mudah-mudahan dalam tahun 1443 ini kehidupan kita lebih sempurna, iman kita lebih kuat, dan takwa kita perlu lebih sempurna lagi. Sebagai penutup, kami ada sebuah pantun yang Pak Ketua. Kain katun terapkan di bahu ayam, buah jambu dibawa ke masjid takwa. Selamat tahun baru Hijriah, semoga meningkat iman dan takwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukur Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatan bina biha tiyafina wa diwala falatan ya Allah ya ajab wa tutahhiruna biha ala darajat wa tuqri wa al-asubaya bi
innallaha kulli syai'in qadir. Allahumma tassalam minka salam wa ilaika yawmi salam fa hayna rabbana bismillah wa adkhilna jannata darussalam wa rabbana wa ta'ala. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa niyatana wa hajjatana wa maghfiratika tasami'ul alim wa tuliyul innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghani ya Mujib ya Samad ya Rabbal alamin. Allah kami ya Tuhan ya Allah berserah diri kepadamu ya Allah, mohon dan minta kepadamu ya Allah. Saya ini ya Allah kami dipanggil takwa khusus ya Allah, baik ya Allah hidupnya memperingati tanggal 1 Muharram tahun 1448 Hijriah ya Allah. Ya Allah jadikanlah tahun 1448 untuk peningkatan iman dan takwa kami kepada Allah. Jadikanlah kami beribadah kepada ya Allah. Ya Allah jadikanlah beribadah sebagai keimanan dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah mudahkanlah para usaha kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami yang jadi hamba yang soleh ya Allah, yang berbakti kepada kami sebagai orang tuanya ya Allah. Ya Allah kami mohon kiranya ya Allah Kau dimakmurkan lagi lah kita buat ini ya Allah. Kau berikan petunjuk hidayah kepada hamba-hamba kita ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas Rabbana atim lana nurana wa fir Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina Rabbana wa qina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al aziz wa ya rabbal alamin. Subhanallah wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala rabbikum